Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kondes Mendes, taruh tentang hati dan jiwa. Apa kabar? Semoga kabar baik ya. Selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Selalu mendapatkan pelindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Oke, masih bersama Kondes ya, di general reading. Apakah dia masih suka stalking medsos kamu? Kenapa seperti itu ya? Oke. Kalau saya akan shuffle, di sini udah ada 2 tumpuk kartu. Satu sebelah kiri mewakili perasaan daripada si dia, sebelah kanan sebagai klarifikasinya. Apakah dia masih suka stalking medsos kamu? Kenapa? Ini buat yang mantan-mantan ya. Oke. Kalau saya akan shuffle, fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang kamu tanyakan. Di sini jangan lupa berdoanya kepada Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah, atau menurut keyakinan sahabat ya, Tuhan ya, Tuhan kalian ya, karena yang berkuasa menjawab dengan tepat dan benar. Oke. Kita akan mulai. Fokus ya. Fokus ya. Apakah dia masih suka stalking medsos kamu? Kenapa? Masih cinta? Atau hanya sekedar kepo aja? Ya, kita lihat. Oke, fokus. Selama Kondes shuffle, fokus agar energi sahabat semua bisa tersalur ya. Bayangkan seorang yang kamu ingin pertanyakan di sini, yang kamu tuju. Apakah dia masih suka stalking medsos kamu? Kenapa? Fokus ya. Kenapa dia suka stalking? Karena dia merasa gelisah ya, gelisah perasaan hatinya. Kenapa ya? Kenapa gelisah? Cinta atau belum ikhlas ya? Ini untuk yang mantan ya. Kalau enggak yang lagi gebet-gebet gitu ya. Ada kebimbangan di hati dia, di pikiran ya, di pikirannya, bukan di hatinya tapi di pikirannya. Proses, ada proses di sini. Kenapa masih stalking ya, Des? Bukannya kita sudah tidak ada feel ya, kita udah nggak ada perasaan. Belum tentu ya. Kalau putus itu nggak ada perasaan. Ada tuh of pentacle ya. Ada six of pentacle. Ada six of pentacle. Masih sayang. Dan dia yakin terhadap perasaannya. Kenapa dia masih suka stalking medsos kamu padahal udah mantan? Ya. Karena masih sayang dia. Dia masih kepikiran terus. Masih gelisah. Cuman dia mau bilang tuh nggak bisa, dia putus asa, bimbang ya. Untuk proses melupakanmu pun sulit ya. Ternyata dia masih sayang sama kamu. Ada kelelahan tetapi di hatinya, di tindakannya, di pergerakannya. Mungkin kamu suka ini ya, dulu waktu masih terhubung itu suka terlalu kamu terlalu meminta dia itu selalu untuk memperhatikan kamu, atau kenapa? Karena di sini ada kelelahan. Kenapa kalian menjadi seorang mantan? Atau kalau gebetan ya, dia udah lelah ya. Lelah bukan karena ngadepin kamu, ada rasa kebimbangan di hatinya kalau terhubung dengan kamu atau mempunyai pacar ya, itu sulit. Nah, makanya yang sudah jadi pacar, Kondes saya butuh satu ya untuk bertemu dia. Akhirnya dia memutuskan untuk menyudahi aja. Padahal dia bimbang ya. Saat ini pun tanpa kamu pun juga bimbang. Karena apa? Dia masih sayang dan yakin banget terhadap perasaan dia sendiri. Kita akan ambil satu. Karena dia masih bertahan dengan cintanya sama kamu walaupun sudah mantan ya. Dia yakin
terhadap perasaannya dia, bahwa dia itu masih sayang banget sama kamu. Tetapi semua sudah terjadi, entah di siapa yang mengambil sebuah keputusan untuk menyudahi hubungan, tetapi dia masih sayang sama kamu, makanya masih suka stalking aja. Sebenarnya kamu harus tahu ya itu, tetapi ada yang sebagian memang mau tahu dia bahwa dia suka stalking medsos kamu, tapi sebagian juga ya bodoh amat gitu ya, karena memang udah mantan, nggak ada feel kan. Apalagi kalau yang minta putus tuh dia, atau yang memutuskan hubungan tuh dia, ya kan. Kendati dia masih sayang, ya kita ya bodoh amat gitu ya kan. Gitu. Dia masih sayang, kenapa? Ya masih sayang aja. Yakin dia di hatinya, di pikirannya terutama, dia masih sayang banget sama kamu, masih sayang. Bahkan setelah kalian tidak terhubung itu, dia merasa bimbang, merasa putus asa. Proses untuk melupain kamu tuh sulit sekali. Mungkin dia salah ambil keputusan, dan kamu memang benar-benar sudah nggak menginginkan, bukan nggak menginginkan, ya beri dia pembelajaran aja. Kenapa di saat kamu lagi cinta-cintanya, lagi sayang-sayangnya, dia nggak peduli sama kamu? Kenapa dia ngabein kamu? Kemudian bahkan ada sebagai yang tega mengajak untuk menyudahi hubungan ini untuk masing-masing ya. Walaupun kamu sebetulnya juga kangen sama dia, tapi kamu di sini sepertinya sudah ya terserah aja gitu. Ada kegagalan di sini, klarifikasinya. Kegagalan kenapa? Ada standing stones. Ya, ada the express. Sekarang kamu baik. Ternyata dia kayak nyesel gitu loh, menyesal tidak terhubung lagi sama kamu. Ya, tidak nyesel, tidak menjalin sebuah hubungan dengan kamu tuh dia kayak ada penyesalan gitu. Dan di sini dia akan ini bagian dari pembuktian bahwa dia masih peduli sama kamu. Ya kan? Apa katanya? Aku masih sayang sama kamu. Seperti itu. Ya, dan dia ingin kembali. Memang nanti hubungan kalian akan kembali ya, akan kembali bersatu. Cuman entah kamu mau atau tidak ya. Karena di sini sepertinya kamu yang seperti diabaikan gitu. Ya, dan dia sekarang masih tetap dengan rasa yang dia punya ke kamu. Bahkan dia tidak ada yang lain sih, ya kan? Dia ingin menghubungi kamu sepertinya. Di sini ingin menghubungi kamu. Di sini ada ada kamu itu motivasinya. Kamu itu kebahagiaan dia. Kemarin minta putus karena apa? Karena kamu tuh menurut dia kayak bukan nyusahin sih, membuat dia tidak nyaman. Mungkin karena kamu terlalu over, maksud terlalu lebay gitu ya. Kamu terlalu lebay, terlalu berlebihan dalam mencintai dia. Tapi itulah kenyataan bahwa kamu memang benar-benar mencintai dia. Jadi dia itu kayak kegeeran kamu cintai gitu loh. Terus endingnya dia itu kayak dicat tuh kayak nggak suka tapi sepertinya tuh ya mengabaikan gitu ya. Terus kalau kamu mencintai dia, kamu bilang tentang perasaan, nah dia selalu bilang apaan sih, kayak gitu. Yang membuat kamu tuh terkadang kecil hati. Dan pada puncaknya dia mengajak, atau seperti bukan hinaan ya, tapi ngapain sih kamu ngejar-ngejar dia gitu. Nah itu namanya apa tuh, sikap kepedean ya, sikap kepedean yang kemudian meminta hubungan ini menyudahi karena dia merasa kamu repot kan, harus balas WA gitu, harus dia nggak sukanya di situ ya. Jadi kayak dia tuh merasa kamu kejar-kejar gitu, dan kemudian dia untuk menyudahi hubungan karena dia selalu mengeluarkan kata-kata yang memang sebetulnya membuat kamu sendiri juga nggak nyaman. Dia suka marah, kadang-kadang suka dicuekin kamunya, kadang-kadang kamu tuh seperti buat dia tuh seperti sesuatu yang mengganggu dia, padahal itu perasaan kamu, perasaan sayang. Mungkin karena dia waktu itu belum mengerti perasaan dia, kalau dia tuh suka sama kamu, sayang sama kamu.
Nah di saat sekarang udah berjauhan ya, dia merasa lelah dan merasa bimbang, merasa sayangnya tuh baru nampak setelah tidak mendapatkan kenakalan kamu, keusilan kamu, kecerewetan kamu, keberisikan kamu. Dia baru merasakan, dan dia merasa di sini tuh merasa gagal ya, merasa gagal dalam segala hal. Dia selalu menginginkan kamu, merindukan kamu. Ini putus asa, tetapi dia belum berani untuk bicara bahwa ternyata dia mempunyai rasa lebih dari kamu gitu. Kalau kamu mencintai dia, menyayangi dia, dia ternyata lebih, dan merasa kehilangan. Makanya dia suka stalking sosmed. Karena kenapa? Karena masih sayang, masih cinta, seperti itu ya kan. Tapi bahkan ada sebagian yang dengan sengaja itu meninggalkan kamu karena ada pilihan lain, bukan pilihan lain ya, selingkuh ya. Dan dia yakin dengan selingkuhannya itu, karena menurut dia selingkuhannya itu lebih baik dari kamu. Tapi pada kenyataannya tidak bisa. Dia ternyata tetap bertahan untuk kamu. Karena apa, dalam hubungan dengan yang lain selain kamu ini dia ngerasa gagal. Sedang kamu benar-benar di sini ada di hatinya. Jadi apa ya, segala sesuatu tuh ngerasa kehilangan tuh setelah kita pergi gitu loh. Setelah ada yang pergi salah satu tuh baru ngerasa kehilangan. Di sini ya, di predingan ini seperti itu. Ya, kalau kamu bertanya kenapa dia masih stalking medsos, ya masih ada perasaan buat kamu dan ada penyesalan yang pastinya seperti itu. Ya, dan dia di sini suatu saat nanti ingin kembali sama kamu. Ya, sebetulnya kalau kalau dia mau sih inginnya sesegera mungkin. Bahkan kamu tuh motivasi dia setelah kepergian kamu, dia seperti tidak berdaya gitu loh, kayak putus asa. Maksudnya gimana ya, bukannya lemas terus ngelemprak gitu, bukan, tapi karena merasa nggak ada motivasi gitu. Kamu tuh gemesin, jengkelin, tapi ternyata ya setelah kamu pergi tuh, di saat kamu masih terhubung sama dia tuh, menurut dia tuh kamu tuh jengkelin, ngeselin, nyebelin, bikin marah terus. Karena apa? Dia seperti seolah-olah nggak suka sama kamu, nggak cinta sama kamu, nggak sayang sama kamu. Tapi begitu kamu pergi, dia kayak kehilangan, benar-benar kehilangan. Karena kamu selalu ada buat dia dalam segala keadaan. Di saat dia terpuruk, di saat dia sakit, di saat perhatian kamu tuh benar-benar totalitas buat dia gitu loh. Kamu merasa khawatir kalau dia nggak ada kabar. Tapi saat ini kamu sedikit demi sedikit sudah melepaskan, setelah memang dia yang menginginkan melepaskan dan kamu untuk milih mundur gitu ya. Ya sudah gitu. Dia merasa ini, baru dia rasakan bahwa kehilangan kamu gitu. Makanya dia masih stalking ya. Alasannya itu ya yang ditebarin kartu ini ya. Dan dia ingin kembali, suatu saat nanti bisa kembali terhubung kembali dengan kamu. Memang dia di sini ini adalah semesta ya, alam semesta. Kamu masih mencintai dia loh. Walaupun kamu nggak bicara sama Goddess, kamu masih mencintai dia. Tapi kamu juga ada kemarahan, ada keputusasaan, bahkan ada yang meneteskan air mata saat menonton video ini ya. Karena kamu merasa diperlakukan tidak adil, kamu merasa diabaikan saat bersama. Kamu ada yang sebagian merasa dimanipulasi aja secara finansial. Tapi setelah kepergian kamu, karena kemauan dia ya ini sebetulnya memutuskan hubungan ini, dia tuh ingin udahlah gitu. Yang selalu dia katakan sebagai kata yang kamu tuh ngejar-ngejar dia. Intinya seperti itu sih. Itu. Kamu masih mencintai dia. Suatu saat akan kembali. Ini alam mengerti kok. Kalau kamu juga masih sayang sama dia, dia juga masih sayang, dan kalian nanti akan terhubung kembali. Ya, di saat dia memang benar-benar sudah menyadari bahwa dia memang mencintai kamu, dan dia akan melakukan sebuah pembuktian. Nanti cintanya berbalik, dia yang mencintai kamu, yang sayang sama kamu, yang selalu merindukan kamu. Yang lebih nanti gantian dia. Apakah kamu juga mengabaikan dia? Jangan ya. Kalau kamu nggak mau ya bilang aja nggak mau. Kalau kamu masih ingin berlanjut
ya paling tidak berikan suatu syarat yang tidak terlalu nanti ya, endingnya diulangin lagi seperti itu. Dia akan bertanggung jawab kok dengan permintaannya untuk terhubung kembali atau untuk menyambung atau balikan gitu ya, balikan gitu. Nah, dia menyadari kamu ada motivasinya. Saat ini dia memang benar-benar putus asa dan bimbang. Yang bisa lakukan yang dia bisa lakukan hanyalah yang ngikutin postingan-postingan kamu, sosmed kamu, medsos kamu seperti itu ya. Oke. Sekarang kita akan shuffle untuk pesan buat kamu. Kandas akan ambil 5 pesan seperti biasa. Kita ambil warna kuning aja ya, biar sebuah kedamaian, kehati-hatian seperti itu. Kamu sakit hati ya? Enggak, desaku enggak sakit hati, cuman sedih aja. Cintaku tuh dibalasnya, kasih sayangku dibalasnya nggak menyenangkan, Des. Ya ini sebagian ada yang cuma manipulasi ya. Di saat datang dulu juga memang tujuannya manipulasi. Tetapi ya dia berdalih cinta itu. Tapi ternyata setelah benar-benar hubungan kalian selesai, dia benar-benar mencintai kamu. Karena mungkin dia sudah ada pasangan ya waktu itu. Ya kan namanya juga selingkuh ya kan. Dia sudah ada pasangan saat ini karena selingkuh ya kan. Nah itu bisa jadi seperti itu. Jadi hubungan dengan kamu tuh termasuk hubungan selingkuh. Kamu harus menanti dengan penuh sabar ya. Kamu sudah ada yang punya. Udah Des, ya udah lepaskan aja. Cinta dan kasih sayang Allah terbukti dan nyata bagi orang-orang yang bersyukur dan merasakannya. Ya, dia akan balik ke kamu nanti, suatu saat nanti. Jangan putus asa. Kamu berdialog dengan orang yang sudah mempunyai rumah tangga ya. Sebagian begitu. Jangan menangis ya. Biarkanlah dia yang apa dia ingin lakukanlah. Ini nanti alam akan turun di sini, maksudnya akan turun ikut campur karena di mana sebetulnya kamu masih menyayangi dia dan dia masih menyayangi kamu. Ada sebagian kalian yang berdialog dengan pasangan orang lain ya. Mungkin ini ngajak putus juga karena dia sudah ada pasangan ya, tetapi ternyata dia tidak bisa move on dari kamu dan dia masih terfikirkan kamu ya, seperti itu ya, dan dia masih bertahan karena kamu ada motivasi ya. Kalau nanti ngajak balikan ya kamu lebih baik dipertimbangkan kembali, jangan terburu-buru, jangan sampai terulang kembali ya kan, kamu nanti udah balikan atau dilepas lagi, nanti kamu akan sakit kedua kali ya. Jadi lebih baik nanti kalau memang terjadi kamu pertimbangkan, atau memang kalau bisa lepaskan saja ya. Oke. Semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran buat kamu yang belum subscribe. Silahkan subscribe, yang sudah subscribe terima kasih. Jangan lupa like-nya, komennya dan tekan tombol notifikasinya ya, agar sahabat semua mendapatkan video-video terbaru dari Kundes ya. Oke. Tetap optimis, segala sesuatu pertimbangkan dengan matang, jangan mengambil sebuah keputusan dengan terburu-buru ya, dan jangan putus asa. Segala sesuatu sudah ada yang mengaturnya. Jadi seperti ini, kamu bisa mengambil pembelajarannya. Memang kalian ada di ranah ini ya, tapi kalau kalian tidak di ranah ini, artinya ini bukan energi kalian, dan ini bisa terbolak-balik energinya. Ini bisa energi kamu, berarti kamu yang ngalamin, jadi juga energi dia. Jadi letakkan energi di tempatnya ya, dan mohon bijak dalam menyikapi readingan ini karena ini adalah prediksi, bukan acuan kehidupan sehari-hari, bukan pedoman, tetapi jadikan sebagai clue atau gambaran bahwa seperti ini kita harus seperti ini, seperti itu. Kalau peristiwa seperti ini aku berarti harus nyikapin seperti ini, atau ambil pembelajarannya. Kalau seperti ini aku tidak mau, seperti itu ya. Ada kesalahan, ada milik kondisi medis, tarot tentang hati dan jiwa, ada kebenaran mutlak milik Sang Maha Sempurna Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau menurut keyakinan sahabat semua ya.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.